Nama Makuring merupakan area dusun dalam wilayah Desa Matombong, Kecamatan Matiro, Sompa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Makuring adalah wilayah Desa Matombong yang dinahkodai oleh Bapak Muhammad Tahir. Desa Matombong tersebut terdiri dari pemerintahan dusun, yaitu Makuring, Dusun Lise, Dusun Cengkong, dan Dusun Beru. Asal kata Dusun Makuring adalah persibahasa Bugis. Makuring yaitu kemampuan berdiri di atas sebagai suatu masyarakat yang memiliki kemampuan dan sanggup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara mandiri. Di mana istilah Makuring adalah simbol dapur tempat memasak yang memiliki perlengkapan dapo sebagai sarana untuk memasak nasi di dalam wadah kuring yang dipanaskan melalui dapo. Jadi nama Makuring itu adalah dusun yang masyarakatnya sudah tergolong mandiri. Bukti kemandirian Dusun Makuring, masyarakat melaksanakan suatu acara syukuran dengan menggelar atraksi budaya berupa acara padendang atas melimpah ruahnya hasil panen mereka, yaitu berupa padi sebagai hasil jerih payah masyarakat tersebut dengan moto Reso Patemangingi, Nayatosa Naletei Pamasena Dewata Seuwae. Ianaritu Dewata Petotoe. Dewata Pawinruwe, Dewata Risompae, Ianaritu Pancajie Alange Lolong Lise. Di samping itu, terdapat juga interaksi permainan rakyat yaitu matojang. Matojang adalah berupa gerakan naik turun. Naik artinya, kemanapun Anda pergi di situ menjunjung kejujuran, dan gerakan turun, kemanapun melangkah disitulah teguh pada kebenaran dan menghormati. Ianaritu, Lempu Silawang Akca Madupari Resoe. Itulah merupakan adat istiadat yang berbudaya di kalangan masyarakat Bugis. Sebagai Kepala Desa Matombong, Bapak Muhammad Tahir beserta tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat petani melakukan acara Mapalili. Mapalili merupakan tradisi dan budaya dari turun-temurun bagi masyarakat Bugis untuk menjaga kemakmuran dan berharap agar hasil panen melimpah. Dan Mapalili dalam istilah Bugis di daerah tersebut adalah Mapamula Ria Karesoang, Mapesabiri Dewata Seuwae, Maminasari Wasel Resoe, Naripalise Kuring Dapoe Namancaji Juku Adi Singang. Desa Matombong memiliki luas persawahan kurang lebih sekitar 250 hektar yang saat sekarang ini tergarap oleh masyarakat dan belum termasuk area tambak yang masih dikelola oleh sebagian masyarakat Desa Matombong. Akan tetapi masyarakat di daerah ini mayoritas penduduknya adalah petani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di kantor Desa Matombong, tepatnya di Dusun Beru, di dalam rangka mencari informasi berbagai hal, misalnya tentang terpeliharanya budaya Bugis, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, kemudian bagaimana keadaan wilayah, dinamika penduduk berbagai suku yang berbeda.
Di Desa Matombong ini adalah desa dalam wilayah Kecamatan Matiro Sompa, Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu desa yang menata diri untuk betul-betul hidup mandiri. Ayo kita temui Pak Desa ke dalam. Pak Wawan, gimana Pak Wawan? Ya, Pak Desa. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah, baik Kak. Baik. Alhamdulillah. Silakan Kak, duduk. Kami berkunjung kemarin dalam rangka untuk menelusuri bagaimana perkembangan desa kita. Dan desa Matombong ini dengan kontribusi adalah selalu meningkatkan, selalu menambahkan, dengan harapan bahwa masyarakat ini suatu saat bisa mencapai Baldatun Taibatun Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, kita mau tanya-tanya dari Pak Desa. Siap. Ya. Dan Kak, tunggu dulu Kak, sebelum lanjut. Ya. Merokok dulu Kak. Ya. Supaya santai, enak kan? Iya. Tentu saya suka Pak Desa karena selalu akrab. Dan Pak Desa ini betul-betul memberikan layanan yang prima dan suasana seperti satu keluarga dalam satu rumpun dan satu. Kemudian pada saya, Silakan Pak. ya, Desa Matombong ini ada 5 dusun. ya, Ada 5 dusun. Yang pertama dusun Cengkong, dusun Lisir Utara, dusun Lisir Selatan, dusun Leru, dan dusun Mipori. ya. Kemudian jumlah rumah yang ada di lima dusun ini untuk wilayah Desa Matombong itu kurang lebih 947 rumah. Nah, padat juga penduduk. Iya, alhamdulillah. Jumlah wajib pilih di sini hampir 3.000 wajib pilih yuk. Wajib pilih, jumlah penduduk 4.000 lebih. Silakan pada saat telepon. Iya. Ya, Kemudian Desa Matombong ini perlu saya sampaikan kepada senior saya ini. Di sini ada beberapa suku. ya, Ada suku yang mendominasi di sini yang mendatang. Yang pertama itu suku Makassar. ya, Suku Makassar, kemudian Mantan, Jawa ada beberapa. Secara secara budaya mungkin ini ada pengaruh dari suku-suku yang datang ini. Kenapa? Ada sesuatu hal yang sangat menarik daripada suku-suku pendatang ini. Tetapi satu hal yang pasti, Kak, semenariknya budaya-budaya suku yang masuk ke Desa Matombong ini, kita harus tetap konsisten mempertahankan budaya dan adat kita sendiri. Termasuk yang telah kita laksanakan di ya. Dusun Makoring, yaitu pesta panen dan pesta rakyat. Di situ desa bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat, Ya. berusaha menggali nilai-nilai budaya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengangkat kembali. Ingat, mengangkat kembali apa-apa yang selalu atau sering dilakukan oleh orang tua kita tempo dulu. Oh, berarti Pak Desa sifat tahu, Sifat nabi. sifat lebih, Betul. dan sifat ingat. Betul. Hebat sekali nih Pak Desa. Mempertahankan Betul. budaya adat kita. Silakan Pak Desa. Iya. Bagaimana motivasi pembangunan? Kalau pembangunan di sini kan pertama, tadi kami sudah sampaikan bahwa di sini ini adalah desa yang unik. 5 dusun. Iya, silakan. 5 dusun. 5 dusun, anggaran yang sama seperti desa-desa lain. Jadi secara otomatis, pembangunan yang kami lakukan di sini adalah pembangunan yang adil dan merata. Sebagai contoh yang bisa kami sampaikan untuk tahun 2025 ini, anggaran pembangunan untuk infrastruktur fisik itu Iya. kurang lebih 900 juta. 900 juta ketika kita lihat itu jumlah yang banyak, lumayan lah. Iya. Tetapi ingat, ketika itu dibagi 5 hanya 100 juta lebih. Tetapi menyentuh semua sendi-sendi kehidupan. Menyentuh semua. Ya. Paling tidak begini, Ya. ada sebuah titik pembangunan yang kita lakukan di salah satu dusun. Ya. Ini untuk menciptakan rasa keadilan bagi mereka. Iya, iya. Silakan. Ya, seperti itu Kak sebenarnya. Iya. Ya.
Gimana kondisi masyarakat di dalam rangka partisipasi gotong royong? Iya, Ya, ini karena ini juga salah satu budaya pada saat. Ya, kerjasama. gotong royong. Saya lihat ini sudah mulai terpinggirkan dengan adanya image asumsi dari masyarakat bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan ada di kepala desa, ada di dalamnya. Masyarakat berpikiran seperti itu, Kak, kita tidak boleh marah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami Iya. bahwa ada regulasi-regulasi yang mengatur kita untuk mempergunakan dana tersebut. Adalah tugas kami, kepala desa bersama dengan stakeholder yang ada di desa untuk menggiatkan kembali gotong royong. Oh, Modern boleh, modernisasi boleh, tetapi sifat-sifat kegotong royongan kita itu harus kita jaga. Hablum minannas dan hablum minallah harus lebih diutamakan. Seperti itu, Kak. kemudian yang terakhir ini pada saat Siap, Kak, biar mengenai kondisi-kondisi keamanan, apakah di sini tercipta rasa aman, nyaman, adil dalam rangka hidup masyarakat. Ya, Ini desa ini kan satu keluarga yang seruntuh. jadi begini. Matumbung ini berbicara tentang keamanan punya satuan Satlimas Iya. itu 15 orang. Ini 15 orang yang terbagi dalam semua dusun. Iya. Dan kemudian Limas ini ada insentif sedikit sekali. Tetapi paling Kita cenderung pada saat lah kepada mereka. minimal motivasi kerja. Betul. Iya. Inilah sebenarnya ini yang menjadi garda terdepan ketika ada persoalan-persoalan keamanan yang mengancam masyarakat di lingkungannya, ini akan berdiri di garda terdepan. Iya. Iya. Dan alhamdulillah, Kak, saat ini Babin Santipmas, kemudian Pak Babinsa itu proaktif turun bantu kami. Iya. Nah, Ya, sekarang ini pada saat ada program yang dikampanyekan mengenai stunting. Bagaimana pada saat ini? Nah, ini stunting. Stunting ini adalah program nasional bagus. Artinya kita sebagai pemerintah paling bawah ini harus mensupport penuh kegiatan pemerintah pusat ini. Iya. Kemudian di Matumbung ini ada 4 orang yang kena stunting, tetapi satu hal, Kak, yang perlu digarisbawahi juga sebenarnya. Stunting ini tidak serta-merta ketika dia pendek kecil lantas dia kena stunting. Cocok. Bisa saja dia pengaruh genetik, Iya. bisa saja. Ya kan seperti itu. Seperti kan tanda saya kecil-kecil kok, bukan juga stunting. Betul. Sekarang motivasi bangsa dalam rangka menggerakkan generasi muda remaja untuk belajar. Pendidikan maksudnya untuk generasi Betul. Z. Genset, berbicara tentang Genset, ini adalah sebuah generasi yang artinya yang menarik untuk dibahas. Pertama karena dia adalah pemegang tongkat estafet. Apapun kejadiannya, dia adalah pemegang tongkat estafet. Betul. Tidak boleh dibiarkan seperti itu. Betul sekali. Apa kewajiban kita sebagai pemerintah desa? Pertama, selalu mencoba memberikan motivasi mereka untuk selalu berpikiran positif. Kemudian yang kedua, saat ini kami dari pemerintah desa Matumbung itu kami sudah sampaikan kemarin di pertemuan komite bahwa minta tolong jangan sampai ada anak-anak yang terputus sekolah gara-gara biaya. Ini yang sangat Ini kami sudah tidak sampaikan. boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Terhambat oleh karena persoalan dana. Iya, tidak boleh. Betul? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, kami bekerja sama kembali dengan Limas untuk selalu menyampaikan kepada Genset ini karena kan kita sudah sepakat bahwa dia adalah pemegang tongkat estafet. Iya. Jangan terpengaruh dengan persoalan narkoba, Ya. jangan terpengaruh dengan persoalan miras, Ya. dan jangan terpengaruh dengan era modernisasi yang membawa kita kepada jurang kehancuran. Ya. Satu hal, modernisasi boleh, tetapi kita tetap timur. Iya. Dan kita punya pesan leluhur. Punya. Ini mengenai dinamika politik khususnya rekrutmen dalam rangka pimpinan demokrasi ke depan. Jadi Dinamika politik demokrasi berbeda boleh, tapi bersatulah. satu hal betul, prinsip yang pertama, kalau kita kan hidup di negara demokrasi. Iya.
ketika Anda tidak menginginkan perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan, silakan jangan hidup di negara demokrasi. Perbedaan adalah rahmat. Saya kira demikian pada saat Terima kasih banyak. Oh, Sebagai Kepala Desa Matombong, Bapak Muhammad Tahir juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan generasi-generasi agar menjaga kerukunan dan persatuan dalam bermasyarakat ataupun dalam bergotong royong demi kemakmuran dan keindahan desa kita adalah milik dan tanggung jawab kita bersama. Berikut penjelasan dari tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kondisi masyarakat kita sampai pada hari ini sangat disyukuri bahwa kebersamaan kita, rasa persatuan kita, rasa persaudaraan kita sampai pada hari ini semakin kuat, semakin aman. Bahkan masyarakat kita sampai kemarin ada beberapa kegiatan yang sudah diselenggarakan, termasuk pesta budaya, kemudian turun sawah, palili, kemudian oleh karena kita bagian dari ujung air untuk mendapatkan giliran turun sawah. Jadi sampai pada hari ini kita masih dalam proses pengolahan lahan. Ya, jadi desa kita, masyarakat kita di desa Matombong ini sangat responsif terhadap kondisi ekonomi, kondisi pembangunan, kemasyarakatan dan pembangunan lainnya, termasuk infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pak Desa. Sangat maksimal dan bisa dimanfaatkan dan disyukuri, sekali lagi disyukuri oleh masyarakat Desa Matombong.